Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah dan muka pengurus Masjid Jami' Al-Munawwarah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Fathul Qarib atau dengan yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyekh sebagai syarahnya. Dan malam ini di kitab yang Bapak pegang, di Khulasoh yang Bapak pegang dan Ibu pegang, di halaman 166 baris kelima dari atas, baris keempat dari bawah. Di tengah barisan ada kalimat wa yakhtubu nadban ba'dahuma. Ini pertanyaan Mas Hanafi. Hanafinya hadir enggak? Pak, bertungguin. Ya, dijemput soalnya. Dan saya curiga ini, pertanyaan ini sebenarnya bukan cuma pertanyaan Hanafi, tapi yang lain tahu nggak jawabannya? Kenapa khutbah Jumat berbeda dengan khutbah hari raya? Jelasnya khutbah Jumat dilakukan sebelum sholat, khutbah hari raya dilakukan sesudah sholat. Apa alasan perbedaan? Yang lain ada jawaban? Tidak ada kan? Betul. Berarti sebenarnya Hanafi ini cuma delegasi saja, mewakili jamaah. Hakikatnya pertanyaannya bukan pertanyaan jamaah. Pertanyaan Hanafi berarti pertanyaan jamaah. Kita lanjutkan. Kenapa? Dan di WA suruh hadir. Karena kalau Hanafi nggak hadir nggak dijawab nih. Biar jamaah juga tanya-tanya di majelis yang lain. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhtubu, dan membaca khutbah setelah kemarin dijelaskan bagaimana tutorial melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, dengan catatan di dalam sholat rakaat pertama takbirnya 7 kali, rakaat kedua takbirnya 5 kali, dan bacaan pertama di rakaat pertama yaqra'u ba'daha surat Qaf. Kemudian bacaan yang kedua summa yaqra'ul fatihata wa surat taqtarabat.
Rakaat kedua setelah membaca Fatihah, bacaan suratnya adalah surat Iqtarabat. Apa itu? Benar itu? Halo? Benar situ ya? Wayak tubuh, dan setelah selesai salam ditutup sholat, baru wayak tubuh dan membaca khutbah. Lihat di layar atau di buku masing-masing juga ternyata ada khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri sifatnya nadban, hanya sunnah, bukan syarat. Sedangkan khutbah Jumat itu menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Sedangkan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha sifatnya nadban, hanya sunnah. Maka dilaksanakan ba'dahuma, sesudah keduanya, yakni 2 rakaat itu. Khutbataini, 2 kali khutbah. Itu yang membedakan. Lihat di layar, khutbah Idul Adha dan Idul Fitri walau ba'da khurujil waktu, walaupun sudah keluar waktu. Oleh karena itu, bagaimana jika khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha dilaksanakan sebelum sholat, sebagaimana khutbah Jumat, fala yuqtadu bihi qabla sholat, tidak dihitung khutbah 2 kalau dilaksanakan sebelum sholat. Dengan kata lain, tidak sah khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha kalau khutbahnya dilaksanakan sebelum sholat. Fala yuqtadu, karena tiba-tiba dan fardhu tidak kutimat. Nah, dalam khutbah tutorialnya yukabbiru fi ibtida'il ula, ia membaca takbir fi ibtida'il ula pada permulaan khutbah pertama, tis'an 9 kali, wilaan berturut-turut. Caranya, sebelum khutbah dimulai, khatib dianjurkan membaca takbir menjelang khutbah pertama sebanyak 7 kali, 9 kali. Ibtida'il ula tis'an, 9 kali, wilaan. Wa yukabbiru, dan membaca takbir ya khatib fi ibtida'i saniyati, pada permulaan khutbah yang kedua, sab'an 7 kali, wilaan, dan juga berturut-turut. Bahkan yang berlaku takbir sebelum khutbah itu tidak berlaku fasal, tidak berlaku ada pemisahan. Berbeda dengan takbir sebelum sholat. Kalau takbir sebelum sholat berlaku ada pemisahan
Allahu Akbar, dipisah dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sebagaimana dijelaskan kemarin ya. Tapi pada khutbah wilaan tidak berlaku ada pemisahan, artinya langsung saja Allah, begitu khutbah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, tidak berlaku ada pemisahan. Nah ini kalau kita ngaji nggak ngelihat syarahnya, nggak ngelihat layar, mungkin menimbulkan pemahaman yang salah. Walau wasola, dan jika ia memisahkan bainahuma, dilihat di sana, bainahuma antara apa itu? Antara takbir, bitahmidin dengan baca tahmid, wa tahlilin dan baca tahlil, wa sanain dan pujian, kana husnan, maka itu adalah baik. Kesimpulannya menurut narasi di sini, baca takbir di permulaan khutbah, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua, kalau diselang dengan tahmid subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka di sini disebut kana husnan, itu lebih baik menurut narasi di sini. Pemahamannya kan begitu. Karena antara takbir bainahuma, antara takbir dipisah dengan tahmid, tahlil, sana. Betul kan? Pemahamannya begitu. Tapi coba praktekan. Sebelum khutbah, khatib membaca Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar 9 kali, bayangin. Apa nggak ditinggal kabur jamaah? Nggak diselang juga para kabur. Ternyata Bapak perlunya ngaji, perlunya tawajuh, perlunya penjelasan. Lihat di kitab Bapak, walau fasola bainahuma, dan jika ia memisahkan bainahuma antara takbir, itu khotok, itu salah tulis. Yang benar lihat di kitab, di layar, walau fasola, dan jika ia memisahkan al-khatib bainahuma antara khutbah dua, bukan antara takbir, antara fase satu narasi dengan narasi yang lain, antara fase satu alenia dengan alenia yang lain, dipisah dengan tahmid, takbir dan lain sebagainya. Seperti hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dipanjangkan umur sehingga bertemu dengan hari raya Idul Fitri pada tahun ini. Berhenti di situ. Aleni yang kedua, sebelum kita menginjak kepada tausiah kepada jamaah, diselang juga Allahu Akbar walillahil hamd, subhanallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu maksudnya bukan antara takbir di permulaan, bainahuma, yakni antara al khutbataini, antara dua khutbah, bukan antara dua takbir. Di sini dua takbir, ini perlunya ngaji. Tidak cukup dengan hanya baca. Karena kalau Bapak hanya baca di sini, pasti prakteknya keliru. Selesailah sholat, pasal khutbah. Sekarang kita masuk pasal gema takbir. Diakui atau tidak, selama ini kita bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak remaja mengalami kekeliruan dalam mengumandangkan takbir Idul Fitri dan takbir Idul Adha.
Takbir Idul Fitri rata-rata bertahan lebih lama daripada takbir Idul Adha. Idul Fitri sampai sebelum lebarannya, malam takbir sudah takbir belum? Takbir. Habis zuhur, habis sholat takbir. Asar, maghrib, besok kayaknya selama masih ada daging, selama masih ada daging masih takbir. 3 hari, 3 malam takbir terus. Ketika masuk Idul Adha, takbirnya berapa hari? Idul Adha 3 hari. Kemarin. Saya tanya Idul Fitri biasanya berapa hari? Sehari itu pas selesai sholat udah nggak ada takbiran lagi. Itu kan hukum. Kebiasaannya nggak begitu. Kebiasaannya nggak begitu. Nah, kita pelajari sekarang. Kita sesuaikan dengan hukum. Wat takbir, dan membaca takbir itu ala kismaini, terbagi atas 2 bagian. Mursalun, yang pertama takbir mursal. Takbir mursal artinya takbir yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan ibadah. Maka disebut di layar, lihat, wa yusamma hada mursalan wa mutlaqan. Disebut juga takbir mutlak, tidak ada hubungannya dengan ibadah. Li'annahu la yataqayyadu bi sholatin wala bi ghairiha. Wa muqayyadun, ya, wa huwa, yaitu la yakunu aqibah sholatin, yaitu takbir yang tidak dilakukan setelah sholat, namanya takbir mursal. Wa muqayyadun, wa muqayyadin, dan yang kedua takbir muqayyad. Terserah santri mau baca muqayyadun, terserah. Jadi badal dari mahal kismaini, muqayyadin terserah jadi badal dari kismaini. Takbir muqayyad itu adalah wa huwa ma yakunu akibaha, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat. Muqayyad itu artinya qayyada yuqayyidu taqyidan, qayyada artinya ikatan. Jadi bacaan takbir itu diikat setelah sholat. Jadi ada hubungannya dengan sholat, ada ikatannya dengan sholat, maka disebut muqayyad. Wada'al musonifu wa huwa ma yakunu akibaha, dan yaitu ialah takbir yang dilakukan sesudah sholat. Wa bada'al musonifu, dan kia musonif memulai bil awal dengan takbir yang pertama yang disebut takbir mursal. Faqala, maka berkata yai musonif, wa yukabbiru, dan membaca takbir nadban dengan hukum sunnah, kullun, masing-masing, min dzakarin, dari laki-laki, wa unsan, dan perempuan, wa hadirin, dan orang yang ada di rumah, wa musafirin, dan orang yang bepergian, fil manazili, di dalam berumah-rumah, wa turuki, dan di jalan-jalan, wal masajidi, dan di masjid-masjid, wal aswaki, dan di pasar-pasar. Silahkan takbir siapapun, laki
perempuan bencong di masjid, di rumah, di pasar, di jalan, biar dengar langsung ucapan saya. Sudah. Apalagi di kampung Haji Sidik, itu ngiring-ngiring replika mobil, replika kapal laut, replika kapal pesawat, replika gedung dan lain sebagainya, dihiasi dengan berbagai macam hiasan. Ada yang uang, ada yang makanan, sampai sarung BHS dijadikan bendera. Kampung Haji Sidik, nggak tahu Haji Sidiknya belum kesini-sini tuh, habis aja. Kenapa? Oh, udah ada. Sorry ini. Oh, istirahat dulu. Kan di kampung Pak Haji begitu kan, takbir itu di jalan kan? Kurang lebih. Kenapa dikurangin? Dari kapan? Min ghurubi syamsi, dari permulaan terbenam matahari, min lailatil aidi, di malam hari raya Idul Fitri, yakni hari raya Idul Fitri. Hasil sidang isbat menyatakan bahwa malam ini sudah terjadi pergantian bulan dari Ramadan ke Syawal. Dinyatakan malam ini sudah tanggal 1 bulan Syawal, hore takbir. Maka sudah mulai kesempatan mengadakan takbir keliling, takbir di rumah, di masjid, musola, majlis taklim dan lain sebagainya. Penuhi dengan suara takbir, silakan. Dari mulai malam takbir, maka malam itu disebut malam takbir. Sampai kapan? Wa yastamiru, dan tetap terus hadat takbiru, takbir ini lanjutkan sampai subuh, lanjutkan sampai malam, lanjutkan ila ayyadkhulal imamu, sampai masuk imam bis sholati, ke dalam sholat, lil idi, untuk sholat Idul Fitri, sampai datang waktunya sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri tidak dilakukan lagi, tidak disunahkan lagi melaksanakan takbir mursal. Bahkan lihat ya. Walayusanu takbir, dan tidak disunahkan at-takbiru, membaca takbir lailata Idul Fitri, pada malam Idul Fitri, akibat sholati, sesudah sholat fardu. Sementara begitu, habis sholat selesai, takbirnya itu takbir mursal aja, artinya tidak ada hubungannya dengan ibadah, tidak ada hubungannya dengan sholat menurut pengarang kitab ini. Tetapi walakinin Nawawi, akan tetapi Imam Nawawi fil Azkar, di dalam kitab Al-Azkar, ikhtara, telah memilih Imam Nawawi annahu, bahwasanya takbir sesudah sholat isya di malam takbir, sesudah sholat subuh di malam takbir, sunnatun, adalah sunnah. Terserah mau memilih kaul Abu Suja, pengarang kitab ini, Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i, atau mau memilih kaul Imam Nawawi. Cuman ingat, bukan Syekh Nawawi. Imam Nawawi bukan Syekh Nawawi, Syekh Nawawi bukan Imam Nawawi. Bagaimana cara membedakannya? Ulama yang dua-duanya bernama Nawawi, cara membedakannya adalah mudah. Kalau Imam Nawawi, lihat di tulisan di dalam kitab ini, kalimatnya An-Nawawi ada
alif lamnya. An-Nawawi itu Nawawi Imam, Nawawi Jazirah Arab. Tapi kalau Syekh Nawawi yang dikenal dengan Tanah Ara Al-Bantani, namanya tidak pakai alif lam. Qala Nawawi, bukan An-Nawawi. Qala Nawawi. Kalau Nawawi tidak ada alif lamnya, berarti itu Syekh Nawawi Tanah Ara Al-Bantani. Tapi kalau ada alif lamnya, berarti insirofnya kepada Imam Nawawi. Di sini Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi. Summa syar'a. Kemudian Kiai Musonib melangkapi takbiri, membahas takbir al-muqayyad, takbir muqayyad. Faqala, maka ia berkata, wa yukabiru, dan takbir sunnah membaca takbir fi Idul Adha, pada hari raya kurban, khalfas shalawatil mafrudati, sesudah sholat fardu. Dan dianjurkan membaca takbir pada hari raya Idul Adha, dilakop dengan takbir muqayyad, karena dianjurkan khalfas shalawatil mafruḍah, membaca takbir itu setelah melaksanakan sholat fardu. Min muaddatin, baik sholat ada yang dilakukan ketika itu, wa faitatin, maupun sholat yang luput, maksudnya baru diqadha sekarang-karang ini. Wa qad khalfa ratibatin, dan begitu pula sesudah sunnah rawatib, bahkan wa nafli mutlaqin, setelah sholat sunnah mutlak, setelah sholat duha takbir, setelah sholat tahajud takbir, setelah sholat istikharah, setelah sholat hajat takbir, bahkan wa sholati jinazatin, dan setelah sholat jenazah. Itu makomnya takbir. Tetapi takbir setelah sholat jenazah, lihat di layar, khilafan li sahibit tanqih, berbeda dengan pengarang kitab tanqih yang mengatakan ai idza lam yakhaf tagyiral mayyiti binahwi dhuhuri rihi, kalau dianggap tidak kelamaan habis sholat jenazah masih takbir, kan lama takbir itu, takut mayitnya keburu bangun, maka nggak usah takbir. Nggak ditakbirin juga nggak bakal protes mayitnya. Nah, sejak mulai kapan takbir Idul Adha? Min subhi yaumi Arafah, dimulai dari subuh hari Arafah, bukan hari lebarannya, bukan hari rayanya, tetapi satu hari sebelum hari raya sudah dianjurkan takbir. Mohon maaf, saya agak lupa kemarin hari raya Idul Adha kita jatuh pada hari apa kemarin? Senin. Nah, disunahkan takbir itu bukan mulai subuh Senin, bukan. Mulai subuh Ahad, mulai subuh Minggu itu sudah disunahkan baca takbir. Habis subuh itu sudah takbir. Karena di sini ini subhi yaumi Arafah, dari subuh di hari Arafah
berarti jamaah haji hari itu masih kumpul di Arafah, belum ke Mina, belum lempar jumroh, belum tanggal 10, tanggal 9. Sampai kapan? Ilal asri, sampai pada waktu asar, min akhir ayami tasyriki, dari akhir hari tasyrik. Jadi takbirnya kata Ustaz Jumardi tadi berapa hari? 3 hari, ternyata keliru. Takbirnya Idul Adha disunahkan sampai 5 hari. Dari mulai tanggal 9 Arafah, tanggal 10 hari raya, 11 tasyrik awal, 12 tasyrik sani, 13 tasyrik salis. 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 5 hari. Itu aturannya. Itu aturannya, prakteknya bagaimana? Halo. Takbir dari subuh doang sampai motong korban, sampai nyate, habis nyate nggak takbir lagi. Itu kenyataannya. Padahal di sini min subhi yaumi arfah, dari subuh hari arfah, bukan min subhi yaumi nahar, bukan subuh hari penyembelihan, tapi hari arafah, ilal asri, sampai waktu asar, min akhir ayami tasyriki, dari akhir hari-hari tasyrik. Lalu bagaimana kalimat takbir yang dianjurkan dibaca? Kan banyak orang yang mau takbir tapi belum tahu bacaannya bagaimana. Kadang-kadang keserimpet, kadang-kadang ada sodaqah wa'dah, ada yang nggak baca itu, ada yang langsung saya gak takbir. Di dalam kitab ini semuanya lengkap dijelaskan. Lihat di dalam kitabnya, wa sayghatut takbiri, dan segot takbir itu, kalimat takbir itu, bahasa takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah bunyinya begitu Haji Sidik, barnya pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kadang-kadang di Kulon, orang Kulon ngadu Bilal, ngadu beluk, ngadu takbir Allahu Akbar, walillahilham. Itu dari mana gurunya itu? Pakai Allahu Akbar. Bukan gitu. Lihat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang panjang lamnya, Allahu Akbar, baknya pendek. La ilaha illallah wallahu akbar. Jangan dipanjangin baknya, yang dibar jangan, karena tidak ada pendek. Allahu akbar walillahil hamd. Hilham, mimnya sukun mati, dalnya mati, timbul qalqalah. Walillahil hamd, hamd, hamd. Ada yang baca walillahil ham. Siapa gurunya? Tolong perbaiki, tolong perbaiki. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. Kayak lebaran, kayak mau lebaran lagi. Yang di luar bingung, masa Al-Munawarrah lebaran lagi? Kalau ini jangan, silakan. Di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada. Di kitab lain ada yang dipanjangkan. Yang sering kita dengar itu ada di kitab lain. Di sini tidak ada panjangannya. Allahu akbar, la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da, dan seterusnya. Insyaallah nanti kita akan cari di kitab-kitab yang lain. Untuk selanjutnya paslun wa sholatul kusufi, pasal berikutnya akan membahas bagaimana tutorial caranya sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan banyak umur sehat walafiat pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.